Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan kali ini kembali kita belajar tentang software MATLAB teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang aritmatika. Aritmatika itu kan merupakan operasi dasar dalam matematika. Ada penambahan, tambahan, perkalian, dan pembagian. Jadi di sini sebenarnya kita kan bisa langsung tulis di command window untuk menjalankan operasi matematika ini. Misalnya 4 kurang 5 jawabnya minus 1. Ini merupakan salah satu contoh operasi matematika dasar, yaitu pengurangan. Kalau kita pengen menambahkan jumlahan, kita bisa buat kita masukkan apa yang pertama ini kita gunakan dan kita kasih operasinya tambah, kemudian dengan 12 atau 2. Jadi seperti itu, boleh lebih teman-teman, misalnya 12 tambah 4 tambah 9 tambah 8 seperti itu. Karena kita ya. Jadi ini merupakan dasar aritmatika dengan menggunakan software selanjutnya kita bisa membuat seperti ini. Kalau misalnya perkalian 4 dikali 2 ya, itu misalnya kalau 2 angka kita buat 5 bagi 1 bagi 2 bagi 4 bagi 3 sama dengan 100. Angka 15 kali 2 10 kali 4 40 kali 3 120 kan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada penambahan, ada pengurangan, ada perkalian. Kalau kita membuat lanjutan dengan pembagian juga bisa teman-teman. Misalnya 30 dibagi 2 15 atau 2 30. Oke, jadi apa namanya, tandanya itu tinggal kita ini kan, kita sesuaikan arahnya tuh ya. Arahnya misalnya kalau dia seperti ini apa namanya, garis miringnya tuh ke sini teman-teman ya. Jadi 2 membagi 30 itu maksudnya ya. Jadi kalau mamanya kita membuat program apa namanya, pembagiannya boleh dulu gitu kan, tinggal kita menggunakan panah tanda bagi yang arahnya garisnya itu miringnya ke kiri kan, ke arah angka pertama ya. Kalau mamanya kita pengen angka yang dibagi gitu kan, kemudian pembagian ini pokoknya merahnya ke arah angka pembagi. Oke, misalnya 100 dibagi 2 ya kan 50 atau 2 membagi 100 ya, sama ya. Oke, baik, itu dasar-dasar kita dalam proses aritmatika. Kalau maunya perkalian, kita bisa buat misalnya 2 pangkat 2 4 atau 2 pangkat 3 8 ya. Yang sama 2 kali 2 kali 2 kali 4 kali 8 ya. Jadi tanda pangkatnya itu di apa namanya, gambar topi teman ya, gambar topi yang ada di atas angka 6 ya. Baik, sampai di sini ini merupakan aritmatika yang bisa kita jalankan di command window ya. Oke, baik, sekarang kita akan coba membuat bermain dengan M-File teman-teman ya. Kita buat programnya seperti ini. Kita kecil dulu. Apa jadi 14. Oke.
jelas teman-teman ya, 14 ya. 14 ya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan coba, ini sih nggak masuk teman-teman ya, untuk argumen ini kita tutupin aja, enggak usah ya apa. Jadi yang jelas gambaran prosesnya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Masukkan angka pertama gitu kan, masukkan angka kedua, ini misalnya ini aja 5 dan 3 gitu ya. Kemudian pilih operasi matematikanya, kemudian nanti kan tersedia tuh 1 sampai 5 gitu operasi matematika yang kita programkan gitu kan. Kemudian nanti masukkan pilihan Anda ya kan, di pilihannya menyesuaikan ini. Jika dia 2, jadi operasinya akan pengurangan gitu kan. Kalau umpamanya dia 4 gitu kan, ada operasinya pembagian ya. Jadi akan ditampilkan hasilnya gitu ya. Baik, ini enggak kita jalankan teman-teman. Kalau ini dijalankan ini akan error teman-teman ya, karena ini cara programnya salah gitu ya. Jadi kalau kita komentarkan oke ya, jadi belum semua nih kan, ini bisa dijalankan gitu ya. Tapi kita gitu kan enggak ada menjalankan apa-apa teman-teman ya. Karena isinya semua di sini ya komentar semua gitu ya kan. Jadi tidak diproses oleh software marketing, jadi sebagai penjelasan ya. Baik, di sini ada programnya, fungsinya teman-teman ya. Tuh kita namakan ini, kita bentuknya programnya dalam bentuk function teman-teman ya. Ini fungsinya agak lumayan panjang, ada tambah di sini kira 35 baris teman-teman ya, 35 baris. Ini function bentuk fungsinya bawah sekali ya. Jadi di sini ada 2 parameter teman-teman ya. Logika jalan proses program seperti ini. Function aritmatika, nama fungsinya aritmatik. Jadi kalau kita tulis aritmatik, dia akan menjalankan program-program yang di bawah ini teman-teman ya. Nah, coding-coding yang di bawah ini gitu maksudnya, di bawahnya gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu saat kita memanggil aritmatika gitu kan, kita panggil aritmatik gitu kan, dia akan meminta input ya kan, memasukkan 2 angka pertama. Nah, 2 angka pertama ini maksudnya angka yang akan kita proses teman-teman, maksudnya gitu kan. Karena kalau kita pengen pengurangan gitu kan, kita pengen milihnya pengurangan gitu kan, maka angka apa yang kita mau kurangkan gitu. Misalnya kalau kita mau maksud kita tuh angka 5 dikurang 2 gitu kan, maka kita masukkan angka 5-nya yang pertama teman-teman ya. Kalau mamanya angka 2-nya yang pertama, 2 kurang 5 gitu ya kan, maka kita masukkan angka 2-nya dulu terlebih dahulu gitu ya. Soalnya nanti kalau mamanya angka pertamanya, kalau dalam pengurangan teman-teman kan, sama kita ketahui gitu kan, kalau mamanya angka pertamanya besar ya, angka keduanya itu kecil gitu ya kan, maka dia akan masuk nilai positif gitu kan. Tapi kalau mamanya angka pertamanya itu kecil gitu kan, sementara angka kedua yang kita masukkan itu lebih besar, maka dia akan masuk nilai negatif. Jadi ini agak perlulah kita ngerti masuk dari program ini teman-teman. Jadi ini masuk angka pertama dan angka kedua gitu ya. Jadi setelah memasukkan angka tadi, masuk angka pertama akan disimpan ke dalam variabel 61, masuk angka kedua akan disimpan dalam variabel namanya 62 teman-teman ya. Setelah itu nanti dia akan menampilkan menu pilihan gitu kan. Jadi dia di sini voice, nama variabelnya voice gitu ya kan, sama dengan display menu. Jadi di sini ini teman-teman, fungsi gitu ya. Nah, sekarang akan kita sampai di sini, sampai baris 8 nih, kita akan coba melangkah ke menu ini teman-teman. Nah, sebelum lanjutkan ke bawahnya teman-teman ya, display menu, kita lihat cek macam mana fungsi dari
display menu teman-teman ya. Oke, kita bukain display menunya. Jadi di display menu ini, saat display menu dipanggil gitu kan, dia akan mencetak di layar command window ini. F ini masih gitu ya teman-teman ya, menampilkan gitu. Yang pertama dia tampilkan tulisan pilih operasi aritmatika gitu ya. Kemudian garis miring N ini sama dengan enter teman-teman ya. Soalnya nanti kalau mamanya nggak di enterin gitu, dia akan tampil ke bawah-bawah gitu teman-teman ya, ke samping maksudnya. Kalau nggak di enterin gitu, dia akan tampil ke samping. Jadi supaya dia rapi, dia di enter gitu ya, ditampil ke bawah. Jadi di dalam function display menu ini, dia cuma dari satu sini sampai ke sini cumanya menampilkan keterangan teman-teman ya. Setelah menampilkan keterangan ini di atas kan 1 sampai 5 gitu, artinya ini petunjuk teman-teman ya. Jadi ini nggak akan diproses oleh nggak pengaruh sih ya, tulis angka 1, 5 ini nggak ada pengaruh teman-teman ya. So jadi yang mempengaruhi itu ini, cois gitu kan. Cois itu sama dengan input gitu ya. Jadi apa yang kita input itu dia akan akan menjadi nilai dari cois teman-teman ya, atau pilihan gitu ya kan. Jadi apa yang kita masukkan di sini, kita minta inputnya 1 sampai 5 teman-teman ya. Oke, jadi yang kita input di sini akan menjadi nilai dari cois. Oke, habis itu end teman-teman ya. So langsung kembali lagi ke program teman-teman ya. Jadi setelah sampai di sini, kita tadi kan cois itu kan dapat dari display menu tadi kan cuma mengarahkan supaya nilai cois ini 1 sampai 5 teman-teman ya. Kemudian menampilkan pilihan apa yang ingin kita lakukan gitu ya kan. Kalau mau kita masukkan 1 berarti penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian, dan 5 perpangkatan. Jadi sampai di sini kita kan masuk 1 sampai 5 gitu kan. Itu dia nggak langsung sesuai dengan ini teman-teman ya. Misalnya kita masuk nih 1 gitu ya kan, penjumlahan enggak ya kan, maka angka pertama tadi yang kita masukkan di sini ya kan 6, 1, kemudian 2 langsung dijumlahkan, tidak ya, tapi kita lakukan proses terlebih dahulu. Inilah baru kita lanjutkan tahap berikutnya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan switch namanya, switch cois gitu ya. Oke ya, maksudnya kondisi cois gitu ya. Apabila dia kasusnya 1, cois ini bernilai 1 teman-teman ya, maksudnya kan ini disinilah baru proses aritmatika penjumlahan operasi penambahan itu diprogramkan teman-teman ya. Artinya result itu sama dengan 161 itu kan, variabel 61 ditambah 62 gitu ya. Ini yang menjadi titik pentingnya teman-teman ya. Jadi dalam kondisi kasus 1, 61 dan 62 nya akan ditambahkan. Nah baru nanti ditampilkan hasil dari angka pertama ditambah angka kedua itu sama dengan angka ketiga gitu ya. Nah ini maksudnya 61 di sini kan, dan 62 di sini, result n gitu teman ya. Jadi untuk kasus kedua gitu kan, ini kan tadi yang kedua kan ini maksudnya pengurangan gitu kan, pilihan pengurangan, kita buat program pengurangan kas 2 apabila cois itu bernilai 2 gitu maksudnya kan. Result ini variabel result gitu teman-teman ya, akan disebut dalam variabel result itu 61 dikurang dengan 62. Ini tanda operasinya yang berbeda teman-teman ya. Kita menyesuaikan dengan yang kita maksud tadi ya, tampilan tadi teman-teman ya. Selanjutnya apabila yang kita inputkan 3 ya kan, 3, maka dia akan tanda operasinya berubah teman-temannya, perkalian teman-teman ya. Untuk 4 ya kan, untuk 4 tadi 4 sini kan pembagian, di angka yang pertama, di input yang pertama akan dibagi gitu ya. Jadi di dalam pembagian ya kan, ini perlu kita definisikan sedikit untuk memastikan angka pembaginya itu tidak 0 gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dia 0 maka program akan menampilkan error gitu ya kan. Jadi ini tampilan error ini bukan dari MATLAB teman-teman ya, dari program kita. Jadi apabila
angka kedua yang kita inputkan yang pertama tadi gitu kan 0 gitu kan, saat kita memilih program pembagian gitu ya kan, kita akan minta dia menampilkan pembagi tidak boleh 0 gitu teman-teman ya. Begitu juga kemudian nanti habis itu apabila kayak gini ya kan, kemudian else jika dia tidak 0 maksudnya gitu kan, jika angka keduanya tidak 0 maka jalankan secara normal kayak gitu teman-teman ya. 61 angka pertama dibagi dengan angka kedua, kemudian n gitu kan. Untuk kasus kelima itu per pangkatan ya, per pangkat rupanya teman-teman ya. Kasus kelima result 61 pangkat 2, berarti angka pertama nilai pangkatnya itu angka kedua, berarti apa yang kita input pertama itu angkanya, yang kita input kedua itu adalah nilai pangkatnya teman-teman ya. Habis itu nanti akan dilakukan operasi pangkat gitu kan, kemudian akan ditampilkan nilainya, kemudian otherwise pilihan tidak valid silahkan coba lagi. Maksudnya ini teman-teman ya, ini otherwise ini apabila kan kas gitu kan, kondisi apabila nilai dari voice yang kita masukkan itu tidak lagi 5 gitu kan, tidak lagi 5 besar lagi 5 atau 0 gitu kan, atau 6 gitu, enggak, pokoknya enggak 1 sampai 5 yang kita inputkan, maka program kita ingin menampilkan pilihan tidak valid silakan coba lagi gitu teman-teman. Kemudian n gitu ya. Oke, ini sebuah fungsi, jadi fungsi ini kita cara menjalankan seperti biasa teman-teman ya, CLC ya kan, clear ya. Ini kalau ini kita jalankan dia mungkin ini bisa teman-teman ya. Sementara kalau ini yang kita jalankan ini akan ini ya. Oke, ini kalau kita ini program display menu yang kita jalankan teman-teman ya. Oke, ini kita masukkan itu, ini kira-kira kalau kayak gini berjalan enggak teman-teman? Kita coba ya, masukkan pilihan Anda gitu kan. Pada saatnya kita masukkan input dulu teman-teman, 2 gitu kan, ini program akan langsung berakhir teman-teman ya, karena memang nggak ada proses gitu ya. Tapi kalau beda kalau kita jalankan yang bagian fungsi dari program aritmatika teman-teman ya, di sini perlu kita pahami kenapa ini dipisah gitu kan, aritmatika dengan display menunya. Untuk function teman-teman itu saya udah coba memang kayaknya function ini dalam support MATLAB ini memang dipisahkan teman-teman ya. Jadi function memanggil function lain boleh, tapi function itu nggak boleh didefinisikan dalam satu M file seperti yang teman-teman ya. Misalnya kita coba teman-teman ya. Oke, kita coba ini aja dulu, ini ya kan. Kita buat di sini baru, kemudian display menunya kita panggil. Oke, kita pastikan di sini, kemudian kita jalankan dan aritmatika tutorial MATLAB. Aritmatika ini udah ada variabel ini ya teman-teman, tadi saya ada simpan simpan aritmatika, tapi sekarang kita namain aritmatikanya agak beda, misalnya yang ini aritmatika 1 teman-teman ya. Oke, angka pertama 4, angka kedua 5, masukkan pilihannya 2 gitu. Oke. Berarti bisa teman-teman ya. Berarti bisa teman-teman. Semalam saya coba ya, tapi kayaknya ini boleh. Berarti ini programnya fungsi memanggil fungsi teman-teman. Kalau ini kan jalankan, kalau yang ini dijalankan tadi kan seperti biasa teman-teman ya, nggak menghasilkan proses. Kalau yang ini jalankan saja kan, dijalankan tuh setelah diinput dia akan memproses ya kan, langsung end, saya tutup gitu aja. Tapi kalau yang aritmatika yang ini kita jalankan itu dia langsung ini aritmatik, masukkan angka pertama gitu ya. Jadi kita cukup manggilnya aritmatik gitu ya kan. Kemudian kita masuk angka pertama, misalnya kita pengen apa dari teman-teman, tapi di sini enggak. Oh ya, berarti ya pilihan menunya baru ditampilkan belakangan, misalnya 20 enter, kemudian 2. Oke, jadi kita
Kois itu baru menampilkan menunya itu setelah input berarti teman-teman ya. Akan berbeda saat kita panggilan aritmatika 1 tadi ya teman-teman. Kita coba jalannya aja dulu. Misalnya ini 20, misalnya kita bagi 2 saja teman-teman, di nomor 4 gitu ya, enter. Oke. Hasil dari 20, 20.000 dibagi 2.000 tambah dengan 10 ya. Ini kok kita masukkan 22 gitu ya kan, kok jadi 20.000 gitu ya. Berarti di sini ada ini teman-teman, yang ini bos. Iya, ini kelasnya double teman-teman ya. Berarti perlu kita itu datanya itu nggak usah double gitu ya kan, tapi tak apalah kalau double ini kan untuk angka besar. Kalau misalnya A sama dengan 4 bos sama double teman-teman ya. Oke, tak apalah, nantilah kita bahas di kesempatan lainnya. Jadi kita fokus ke program aja dulu. Jadi tadi kita sudah jalankan yang ini. Sekarang kita coba aritmatik yang satu tadi teman. Ini gabungan dari dari semua program itu kan. Sama teman-teman ya, tampilannya sama aja. 4 2 2 sama aja teman-teman ya. Aritmatik 1 dengan aritmatik fungsi ini sama aja saat kita jalankan dengan aritmatik 1 ya. Di sini apa yang berbeda? Di sini kalau aritmatiknya di sini cukup isinya function aritmatik, kemudian penutup sini. Sementara aritmatik yang ini kita gabungkan display menunya di sini teman-teman ya. Display menunya juga kita tampilkan, kita gabungkan ya dalam program ini ya. Kalau ini kita buatkan di atas bagaimana? Oke, kita buat di atas gitu. Apakah berjalan? Sekarang kita coba. Ini kita CLC kan dulu. Berjalan teman-teman ya. Berarti memang bagusnya function untuk menampilkannya itu di awal teman-teman ya. Jadi kita 5 coba, bukan 5 tapi coba 2. Nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa di rupanya. Tapi kalau mamanya berarti function ini kan, kalau yang ini kan saat kita taruh dia di atas, maka function di bawahnya nggak berjalan teman-teman ya, nggak berjalan dari rupanya. Mesti yang di atas tuh prosesnya teman-teman ya, baru pilihannya di bawah di menu gitu ya. Oke, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu saat kita pengen bermain Enval gitu ya teman-teman, bermain Enval dalam proses aritmatikasi ini. Sebenarnya kalau ini lagi iseng aja untuk untuk membuat program memahirkan kita dalam logika teman-teman ya. Buat logika maksudnya gitu ya kan, dengan ada kita menggunakan logika switch case. Di sini ada if else gitu ya kan. Ini tingkat pemahaman kita lah, dan sini nanti kemana gitu ya kan. Intinya kayak gitulah teman-teman ya. Pokoknya pahami aja lah. Kira-kira seperti itu yang dapat saya share lah teman-teman ya. Jalannya tadi sama kayak kayak yang saya jelaskan di awal teman-teman ya. Jalannya program, tapi di sini kita jumpa tadi program teman-teman ya. Untuk display menunya kita nggak bisa taruhin di atas teman-teman ya, di bagian pertama di awal program. Nanti kalau kita taruhnya di awal program, dia akan akan tidak menjalankan fungsi aritmatika yang fungsinya ada di bawah ya. Jadi kalau fungsi aritmatikanya taruh di atas, tampilannya juga akan ada dijalankan juga teman-teman. Jadi kalau seperti itu dia, berarti yang paling inti itu ini berarti teman-teman, proses inputnya ini gitu, proses input dan proses cashnya gitu.
tugasnya itu kan voice gitu ya, pilihan gitu, maksudnya pilihan itu dari display menu gitu kan, dari display menu. Jadi di sini agak display apa namanya, saat voice gitu kan, voice ini kan saat sampai ke voice ini dia akan di sini dia akan pergi memanggil display menu itu. Tapi kayaknya karena ini disimpan teman-teman, coba kita hapusin. Kalau di luarnya gimana, apakah masih jalan juga? Tutorial MATLAB, kemudian arithmetic ya, display menu ini kita hapusin teman-teman, coba. Oke, kita hapusin teman-teman ya, nggak ada tuh. Jadi saat kita jalankan ini gimana, jalan tak ya? Dan ini kita sudah save, jalankan error tak ya? Arithmetic yang pertama 4 2 2. Oke, jalan tetap jalan teman-teman ya, walaupun fungsi voice display menunya kita taruh di bawah gitu, dia kan tetap dijalankan ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini display menu aritmatika ini kayaknya akan error teman-teman ya. Yang ini kita tes 4 2 akan error teman-teman ya. Kenapa error? Ya ini tadi teman-teman ya, fungsi display menunya tadi yang kita hapus tadi sudah hilang di apa namanya, di penyimpanan gitu kan. Di caranya supaya dia berjalan lagi, kita ambil bagian arithmetic function tadi sini, kemudian kita copy, kemudian kita buat apa namanya, ini baru kita simpan dengan nama fungsi menu di local game simpan display menu tutorial MATLAB. Oh, ini sudah ada di sini berarti. Jadi kalau kita jalankan nama filenya berbeda gimana teman-teman? Coba nama filenya beda teman ya, tapi nama functionnya masih sama. Coba kita jalankan aritmatika yang error tadi ya kan, apakah masih berjalan? 4 2. Oke, tetap error rupanya teman-teman ya. Jadi di sini kendalanya itu di sini tadi keranjang sampah kan, sebelumnya kita restorin gitu ya, pemilihan semua item. Oke, setelah itu baru kita jalanin lagi, baru dia jalan ya. 2 2. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu belajar apa namanya, dasar operasi aritmatika teman ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan perpangkatan yang bisa kita praktekkan kali ini dengan menggunakan beberapa program. Jadi kita perlu menggunakan M-File teman-teman ya. Kalau lebih saya mohon maaf, ada manfaatnya silakan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything I've been chasing